Bab 007. Bian sangat menghargai kejujuran ibunya Roni. Dia mengaku diberi uang oleh Yasa padahal Yasa sedang ada di 49 atas untuk membereskan tasnya. Tolong diterima ya, Bu. Semoga bermanfaat, nggak bermaksud apa-apa kok, ucap Bian dan memaksa ibunya Roni untuk menerima. Duh, saya jadi nggak enak. Bian hanya tersenyum untuk meyakinkan kalau dia ikhlas menyerahkan uang itu. Yasa turun sudah lengkap dengan ransel yang ia gendong dengan sebelah pundaknya. Saya pulang, Bu. Yasa pamit tak lupa memberi salam pada ibunya Roni. Bian cukup terkejut, sebab Yasa tak pernah melakukan itu pada dirinya atau pada Regita. Yasa hanya memberikan salah hormat seperti itu pada kakek neneknya, orang tua dari Bian, atau pada opa-omanya, orang tua dari Regita. Kalau mau main sini, main aja ya. Jangan lupa minta izin dulu sama mama papa biar nggak nyariin. Yasa hanya mengangguk pelan, entah ia mendengarnya atau tidak. Dan terima kasih banyak, Pak. Duh, saya jadi malu karena malah menerima ini dari Anda. Sama-sama, Bu. Baru saja Bian dan Yasa akan pergi dari depan rumah Roni, lagi dan lagi ada drama yang terjadi dari arah rumah Lanina. Brak! Ada suara keras seperti sesuatu menghantam pintu rumah sampai menggetarkan jendela rumah kecil itu. Ampun! Ampun, Ibu! Tak lama terdengar ratapan seorang anak perempuan dari dalam rumah. Jangan-jangan itu Lanina, pikir Yasa. Itu udah biasa, abaikan saja Pak. Beritahu ibunya Roni yang terlihat santai dengan keributan itu. Oh begitu ya, kalau begitu saya pamit ya. Mari. Iya, Pak. Hati-hati di jalan, terima kasih. Bian sudah mulai melangkah, tapi Yasa sengaja melambatkan geraknya karena penasaran ingin tahu apa yang terjadi dengan Lanina. Tapi dia terlalu gengsi untuk mencari tahu sendiri. Ya sudahlah. Mungkin nanti dia bisa mendapat info dari Roni. Penghulu sudah datang. Ini masih diapain sih? Dandan dari abis subuh sampai sekarang masa nggak selesai-selesai. Hari yang mendebarkan itu akhirnya tiba juga. Sehabis subuh, Widuri langsung dimake over oleh Mua pilihan. 50. Bian. Saat acara sudah harus dimulai, Nyonya Farida ibundanya Bian muncul dan mengomel. Ini sudah selesai kok, Bu. Gimana sih ini? Kebayanya kok kayak gini. Harusnya Bian libatkan ibu buat milih kebaya akad buat kamu. Nyonya Farida masih mengomel sambil merapikan kebaya yang dikenakan oleh Widuri walaupun sebenarnya sudah sangat pas dan sempurna melekat di tubuh Widuri. Iya, Bu. Widuri semakin gugup. Kamu juga sih. Kenapa nggak pilih yang pantas sih? Ibu juga nggak serak sama sigernya. Sok-sokan nyampur-nyampurin budaya sama yang modern-modern. Duh, ini juga. Kenapa lipstiknya pakai yang warna pucat begini sih? Kru Mua kebingungan dengan semua protes yang dilayangkan oleh Nyonya Farida. Nyonya Farida memang gambaran ibu mertua cerewet yang selalu merasa kalau apapun pilihannya adalah yang terbaik. Bian udah mulai nggak nganggap ibu nih. Milih calon istri ibu nggak tahu, nentuin tanggal juga ibu nggak tahu. Nah ini, konsep campur-campur begini juga tanpa persetujuan ibu. Widuri hanya tersenyum kagok, entah harus bagaimana menghadapi ibu mertuanya yang cerewet itu. Untung aja kamu cantik. Kalau nggak cantik, nggak tahu deh ini jadinya bakalan kayak gimana. Widuri tersenyum lagi, ada rasa tersanjung saat dipuji cantik oleh Nyonya Farida. Ternyata, di tengah ruang rumah memang sudah lengkap. Pak Penghulu sudah datang sejak 10 menit yang lalu dan diburu waktu sehingga acara akad harus segera dilaksanakan. Di sana hanya ada beberapa orang saja, bisa dihitung jari. Hanya ada orang tua Bian, asisten Bian dan para art yang akan berperan sebagai saksi dari pihak Widuri. Dan Yasa. Seperti rencananya kemarin, dia tak akan menampakkan diri dan hanya mengurung diri di dalam kamar. Bian dan Nyonya Farida sudah memaklumi itu dan tak akan memaksa Yasa untuk ikut duduk di momen akad itu. Di saat orang-orang tak sabar menanti momen pernikahan Bian dan Widuri, Yasa malah masih berkutat di atas kasur, menyetel musik kencang dan berbalas pesan dengan geng tawurannya di grup chat mereka.
Kembali ke acara akad. Widuri muncul dari kamar rias bersama Nyonya Farida. Bian tersenyum lebar melihat calon istri dan sang ibunda berjalan bersama-sama menghampiri dirinya. Widuri sangat cantik, seperti pengantin yang baru pertama kali menjadi seorang pengantin. Aura terpancar dan memukau semua orang. Tadinya, Nyonya Farida tak lantas menyetujui rencana Bian untuk menikah secara mendadak dengan Widuri, tapi sejak saat pertama kali bertemu, Nyonya Farida kelihatannya memiliki penilaian yang baik untuk Widuri. 51. Baiklah, semua rukun nikah sudah lengkap semua ya, kita bisa mulai sekarang. Bian lebih banyak fokus pada Widuri daripada ke penghulu yang sedang menuturkan bimbingan menuju ke prosesi ijab kabul. Bian menatap Widuri dengan tatapan yang sangat dalam, tatapan yang penuh dengan makna tersirat. Bahagialah bersamaku, Widuri. Jadilah istri yang seperti aku dambakan, maka aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. 52. Masih ada waktu beberapa jam sebelum pesta digelar nanti malam. Sementara kru wedding organizer sibuk menyiapkan acara pesta di bawah komando Nyonya Farida, Bian mencuri kesempatan untuk membawa pengantinnya masuk ke kamar utama. 1 jam yang lalu, Bian sudah mengikat Widuri di dalam sebuah ikatan suci. Sebaris kalimat sakral telah dipastikan sebagai titik awal Widuri menjadi halal bagi Bian. Pintu kamar dibukakan dan Widuri berdecak tak kala melihat ruang kamar milik Bian yang juga akan menjadi kamarnya. Kalau kamu nggak suka interior kamar ini, kamu boleh mengubahnya sesuai dengan keinginan kamu, Widuri. Bian berbisik dengan lembut pada Widuri yang hanya berdiri kaku di tengah ruang kamar. Bukan hanya bisikan dan embusan nafasnya saja yang membuat Widuri deg-degser, tapi juga kalimat yang Bian bisikan adalah sebuah deklarasi kalau Bian membebaskan Widuri untuk mengatur ulang kamar itu. Atau kamu nggak suka dengan tata letak ranjang, lemari, nakas, sofa dan yang lainnya? Ubahlah sesuai keinginan kamu, tambah Bian. Ini sudah sangat sempurna, Mas. Oke. Mulai sekarang, kerahkan pengalaman kamu di pernikahan pertama kamu untuk menyenangkan aku, kata Bian. Kali ini maknanya agak ambigu, Widuri kurang mengerti lantas membalik badannya dan mereka pun berdiri di titik yang sama saling berhadap-hadapan. Pengalaman di pernikahan pertama, tanya Widuri. Masa aku harus menjelaskannya secara eksplisit? Bian lebih menajamkan tatapannya diikuti senyum agak menggoda. Apa pengalaman di atas ranjang? Widuri bertanya sambil malu-malu. Sungguh ia malu saat menanyakan hal itu. Dia pun tak berani melihat reaksi Bian. Bian pun tersenyum lebar dan makin gemas dengan pengantinnya. Itu yang paling utama sih, tapi juga pengalaman kamu melayani suami kamu dalam hal yang lebih luas lagi. Bismillah, insya Allah aku akan berusaha sebisaku menjadi istri yang baik buat kamu, Mas. Sikap patuh Widuri membuat Bian merasa semakin happy. Tak tahan rasanya ingin menumpahkan hasrat yang terus melonjak naik setiap detiknya. Bolehkah aku membuka hiasan kepala kamu ini? Walaupun ini membuat kecantikan kamu semakin terpancar, tapi sepertinya ini akan sedikit mengganggu niatku untuk memberikan ciuman selamat datang ke kamu, kata. 53. Bian semakin menjurus. Ciuman selamat datang. Itu membuat hati Widuri semakin cenat-cenut. Widuri. Iya, Mas. Biar aku saja yang melepaskannya, ini sedikit rumit dan lagi aku butuh waktu untuk itu. No problem, kamu punya waktu 15 menit. Aku mau keluar dulu, memastikan kalau ibu nggak ngomel-ngomel pada kruo, kata Bian sambil berkelakar. Widuri sedikit lega dan diberi waktu 15 menit untuk mempersiapkan diri. Entah apa yang akan Bian lakukan di sela waktu setelah akad dan menjelang private party nanti malam. Apakah Bian akan langsung menguji pengalaman ranjang Widuri? Atau hanya akan bermain tipis-tipis? Bian tidak menemukan Nyonya Farida di halaman rumah yang dijadikan spot utama pesta nanti malam. Ternyata Nyonya Farida sedang berkunjung ke kamar Yasa. Dengan kasih sayang penuh seorang nenek terhadap cucunya, Nyonya Farida sedikit demi sedikit memberi pengertian soal keputusan Bian untuk menikah lagi.
Kalau ibu tirimu macam-macam, kamu bisa ngadu ke nenek. Biar nanti nenek yang omelin dia ya, kata Nyonya Farida. Yasa hanya diam. Pura-pura menyimak padahal pikirannya sedang kemana-mana. Tapi bagaimanapun juga kamu harus hormati dia, jangan dipancing-pancing sehingga dia marah sama kamu. Nenek saja sampai kaget pas tahu kalau papa kamu memutuskan buat menikah secepat ini. Bahkan papamu nggak mengenalkan Widuri jauh-jauh hari sama nenek, tapi nenek yakin sih, Widuri bisa jadi istri yang baik buat papamu dan jadi ibu yang pengertian buat kamu. Yasa masih no respon. Seolah nasihat sang nenek masuk ke telinga kanan dan keluar lewat telinga kiri. Hanya numpang lewat dan tak mau singgah di otak apalagi di hatinya. Di luar kamar, Bian mendengarkan obrolan Nyonya Farida walau sayup-sayup. Bian lega karena ibunya tak pernah lelah mencoba melunakkan hati anaknya. Selanjutnya Bian melihat jarum jam di Rolex yang melingkar di pergelangan tangannya. Terhitung sudah 15 menit ia meninggalkan Widuri di kamar utama. Oke, let's see seberapa siap Widuri saat ini. Pikir Bian dan kembali menuju ke kamarnya yang ada di ujung lain dari letak kamar Yasa. Apakah Widuri sudah siap? Setelah berhasil melepaskan siger dengan berbagai hiasan penunjangnya, Widuri juga segera mencuci rambutnya agar bisa ia urai dan gerai kembali. Tak lupa Widuri juga membersihkan diri walau agak tergesa. Dan saat dia keluar dari kamar mandi dengan sehelai handuk yang hanya membalut separuh tubuhnya, Widuri cukup kaget karena Bian sudah kembali dan standby di dalam kamar. 54. Mas. 15 menit sudah habis. Ucap Bian. Iya, Mas. Dan kayaknya kamu udah benar-benar siap ya. Siap tak siap, tentu saja Widuri harus siap. Widuri tak berhak mengulur waktu, karena tugas Widuri saat ini adalah menuruti dan memenuhi setiap permintaan suaminya. Tapi Widuri merasa begitu berat untuk enyah dari depan pintu kamar mandi, dia belum tahu apa lagi yang akan terjadi setelah itu. Sampai kapan kamu mau tetap di sana? Sampai aku memaksa kamu, Widuri. Tegur Bian karena Widuri malah diam saja. Maaf, Mas. Jujur saja, aku gugup, akui Widuri sambil merekatkan jari jemarinya di lipatan handuk tepat di belahan dada. Mendekatlah. Pinta Bian. Kaki mulus yang masih basah melangkah menuju ke ruang tengah kamar di mana Bian berdiri menunggu. Pikiran Widuri mulai dihantui dengan tuduhan-tuduhan Randy saat menceraikannya. Bau ikan asin lah. Tak bisa membuat Randy bernafsu lah. Buluk lah, bla 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 dan segala macam sugesti buruk mengganggu Widuri. Kalau benar ternyata aku ini memang bau ikan asin gimana? Apa nanti Mas Bian akan langsung menceraikan aku? Detik itu juga, pikir Widuri dan konsentrasinya semakin buyar. Kamu kenapa sih, Widuri? Kok kayak takut? Apa kamu punya pengalaman buruk soal ini? Tanya Bian yang keheranan dengan sikap gugup Widuri yang terkesan berlebihan. Boleh aku jujur sekali lagi, Mas? Tentu saja boleh. Bilang aja, apa yang membuat kamu ragu-ragu kayak gini? Baiklah. Widuri menghela nafas cukup dalam, mantan suamiku bilang, aku ini payah. Aku nggak bisa membangkitkan nafsunya, dia juga kesulitan untuk ereksi setiap kali bercinta denganku ditambah lagi. Widuri bicara sambil memejam mata. Bian menyimak dengan seksama, dahinya mengerut mendengar pernyataan yang Widuri lontarkan soal kehidupan seks Widuri dengan suami pertamanya. Widuri jeda lagi, jeda untuk waktu yang cukup lama. Widuri sangat berat untuk membicarakan tuduhan Randy yang lebih parah lagi. Ditambah lagi apa, Widuri? Desak Bian semakin intens mencurahkan seluruh atensinya pada Widuri. Mas Randy bilang, aku ini bau ikan asin, Mas, maaf, mungkin perkataan itu membuat kamu nggak nyaman. Widuri semakin kuat memejamkan matanya. 55. Bian semakin penasaran dengan apa yang Widuri katakan. Yang benar saja, perempuan secantik ini diceraikan oleh mantan suaminya karena alasan-alasan itu. Kurang ajar juga ya mantan kamu itu. Bahkan Bian marah mendengar hal itu. Aku nggak tahu, Mas. Sejauh ini,
Aku nggak pernah mencium yang aneh-aneh dari tubuhku ini. Entah apa yang mendasari Mas Randy mengatakan hinaan seperti itu. Apa menurut Pak Bian, tubuh saya mengeluarkan bau tak sedap. Perlahan Widuri mulai membuka mata. Mustahil, Widuri. Ini bukan kali pertama kita berdekatan seperti ini. Aku nggak mencium sesuatu yang buruk dari kamu. Widuri sangat lega mendengar itu. Tapi kenapa ya, Mas Randy menuduhku bau ikan asin? Itu benar-benar mengecilkan hati, membuat aku merasa sangat rendah diri. Bian pun tak mengerti kenapa Widuri dituduh seperti itu. Bian menurunkan pandangannya tepat ke arah inti tubuh Widuri yang masih aman tertutup handuk. Apa jangan-jangan itu yang dimaksud mantan suami Widuri? Pikir Bian. Duh, Pak Bian malah lihat ke arah situ. Jangan-jangan dia pengen membuktikan tuduhan Mas Randy. Kalau iya, mau diapakan aku nanti ya? Pikiran Widuri semakin liar. Mas, mari kita buktikan, Widuri. Kan, Pak Bian mau buktikan sendiri. Gimana ini? 56. Cukup, Mas. Sudah cukup, aku mohon cukup. Widuri tak bisa diam saja. Dia begitu berisik mengeluarkan lenguhan tanpa sadar sambil memohon pada Bian yang dengan liarnya memberi sensasi luar biasa dengan sentuhan pada bagian dari tubuh Widuri yang dicurigai bau ikan asin seperti yang dituduhkan oleh Randy. Widuri merasakan ada ratusan kupu-kupu hinggap di perut. Apa yang Bian lakukan membuatnya melayang-layang. Apa yang Bian rasakan? Dia tak menemukan masalah apapun. Tak tercium bau apapun. Justru Bian begitu betah menikmati pembuktian Widuri, kalau Widuri tak seperti yang dituduhkan oleh mantan suaminya. Nothing's wrong with you, Widuri. Bagaimana bisa mantan suamimu mengabaikan surga sepertimu? Itulah tanggapan Bian. Bian tak menemukan masalah apapun pada diri istrinya. Semuanya baik-baik saja, bahkan lebih legit dari yang ia bayangkan. Mas, tubuh Widuri yang menegang berangsur melemah. Hanya terbaring pasrah saja terasa seperti baru mengikuti lari maraton belasan kilometer. Nafas Widuri tersengal dan sekujur tubuhnya tampak berkeringat. Bian sudah selesai dengan pengujiannya lalu duduk di dekat kaki Widuri yang tak berdaya dan rasa sulit untuk digerakkan. Bian begitu candu dan lebih candu melihat Widuri kelelahan dan nyaris sesak nafas setelah diberi pengalaman syarat birahi olehnya barusan. Gimana, Mas? Desah nafas Widuri masih terdengar tapi dia langsung menanyakan hasil pembuktian Bian. Bian membantu Widuri menutup rapat kakinya lalu menutupnya dengan sehelai kain handuk yang sempat Widuri pakai tadi. Loh, kok ditutup? Apa Mas Bian juga mencium sesuatu yang buruk sehingga dia nggak akan mungkin tertarik buat meneruskan pernikahan ini? Pikiran buruk Widuri bergulir liar sebab Bian tak langsung menjawab pertanyaannya. Aku akan menyimpannya untuk nanti malam, nggak lucu juga kan kalau kita terlihat pucat dan kelelahan di depan para tamu. Ucap Bian, Widuri tidak terlalu mengerti. Dan, baunya? Tanya Widuri sambil menahan malu. Perfect. 57. Maksudnya, Mas. Sudah bisa aku pastikan kalau mantan suami kamu emang nggak waras. Atau, Tuhan sengaja membutakan mata dan hatinya agar kamu bisa menjadi milikku seutuhnya. Widuri semakin tolk mengerti. Apa yang sebenar-benarnya sedang dikatakan oleh Bian. Jadi kesannya baik atau buruk. Widuri bangun dan terduduk lalu kembali memakai handuk itu dengan baik. Mas Bian gak menjawab pertanyaanku, apa aku menjijikan sehingga kamu menutupnya lagi? Bian hanya tersenyum melihat ketakutan Widuri. Betapa Widuri merasa kecil dan merasa insecure saat ini. Aku ngerasa butuh waktu yang panjang buat menikmati pertautan di antara aku dan kamu, Widuri. Sementara saat ini, waktu istirahat kita sangat terbatas. Kamu siap-siap aja, persiapkan diri kamu untuk malam yang panjang setelah pesta. Pesta bersama tamu selesai, tapi pesta yang sesungguhnya di antara aku dan kamu baru akan dimulai setelahnya. Bian menatap wajah Widuri dengan tatapan yang sangat dalam. Widuri mulai percaya diri lagi. Jadi, kamu gak akan menceraikan aku seperti yang Mas Randy lakukan. Dia perlu ke THT.
Pasti ada yang nggak beres dengan penciumannya. Tegas Bian. Widuri semakin percaya diri. Berarti Bian sudah bisa menyimpulkan kalau ternyata tuduhan Randy itu adalah hoaks. Bian mendekat lalu menarik pinggang ramping Widuri agar naik ke atas pangkuannya. Widuri kaget dan merasakan gelora gairah yang luar biasa walau belum sampai ke puncak bercinta dengan Bian. Ini semua sangat jauh berbeda dengan saat ia masih menjadi istrinya Randy. Wajah Widuri semakin dekat berhadapan dengan wajah Bian. Bahkan hidung mereka hampir beradu saking dekatnya. Semakin di depan mata, semakin jelas terlihat kalau kamu memang hot duda yang sempurna, suamiku, ungkap Widuri di dalam hati.